Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nggih, pareng matur dumateng ngarsanipun netizen rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita tansah munjuaken raos syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kawedangan enjing punika kita tasih dipun paringaken nikmat iman, nikmat Islam sahingga saged pinanggih malih kalian kula inggih menika kajian kita lajengaken kajian bakda subuh menika. Sakmenika enten pertanyaan saking netizen. Inggih menika babagan jual beli emas. Pertanyaanipun ngaten. Apakah jual beli emas secara kredit diperbolehkan? Pertanyaannya singkat tapi niki penjabaranipun mengke tuwa niki dang. Tapi niki mengke kula ringkes mawon. Nah, emas niku termasuk barang ingkang ribawi. Pramila Kanjeng Nabi niku mengatur ngatur dengan ketat barang-barang ingkang ribawi niku nek dipun transaksiaken niku harus melalui kaidah-kaidah ingkang sampun dipun aturaken Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi ngendika bilih tukar menukar emas niku kedah sami ukuranipun lan sami napa niku bobotipun. Nah, terus dilakukan secara tunai alias langsung, boten saged ditunda penyerahanipun, jadi langsung. Nah, niki era-era sekarang niki kathah lembaga-lembaga, misalipun lembaga-lembaga perbankan niku buka produk tabungan emas. Enten melih ingkang buka kredit emas. Nah, niki hukume pripun nak ngoten? Padahal hadisipun jelas-jelas bilih transaksi emas niku mboten saged ditunda, mboten saged dikredit. Nah, pendapat setunggal enten sik membolehkan krana alasanipun emas sakniki niku benten kalian emas riyin. Jadi emas sakniki niku bentuke perhiasan. Pendapatipun ngoten. Nek riyen bentukipun dinar utawi duit alat tukar. Nah, niku sing ndadosaken emas niku angsal dijual beli secara kredit krana emas niku wujudipun barang perhiasan. Nah, niku pendapat ingkang ngangsalaken. Tetapi ngeten, emas wujud
duit utawi perhiasan niku wonten ing hadise Kanjeng Nabi wau mboten dipun sebataken nek emas niku harus dirinci dalam bentuk perhiasan kan mboten dipun sebataken. Cuma Kanjeng Nabi ngendika nggih emas ngoten mawon mboten enten rincianipun ajeng bentuk duit, ajeng bentuk perhiasan. Krana napa? Wonten zaman Kanjeng Nabi niku kan emas nggih enten sing wujud duit, nggih enten sing wujud perhiasan. Misalipun pas rampasan perang misalnya, pas rampasan perang kan enten emas ingkang wujud duit lan enten emas ingkang wujud perhiasan. Nah, pendapat ingkang angsalaken emas niki angsal ditumbas secara kredit niku pendapatipun lemah. Pendapat ingkang kuat saking jumhur para ulama niku tetep ngaromaken emas niku dipun jual beli secara kredit utawi diutang. Krana napa? Krana niki mengke nek diangsalke niku saged mbikak munculipun riba fadl lan riba nasiah. Nah niki dados sampun jelas bilih jual beli emas niku mboten saged dipun kredit krana emas niku kan nilai fluktuasinya wah ini bahasane geduren nilai perubahan reginipun niku cepet banget. Niku ingkang dadosaken emas niku mboten saged diperjualbeliaken secara kredit. Nek dipun angsalaken jual beli secara kredit utawi tidak tunai, nah niki mengke membuka celah menghalalkan riba jahiliyah. Misalnya ngeten. Seorang rentenir dengan sangat mudah mengakali riba dengan cara ia menyerahkan uang tunai kepada seorang kreditur sejumlah 10 juta rupiah dengan imbalan emas misalnya sebanyak 20 gram yang akan diterima 3 bulan. Padahal ketika akad yang dibuat emas misalnya harganipun 560.000 per gramnya. Maka 10 juta rupiah seharusnya hanya mendapatkan 17,8 gram emas. Pada saat penyerahan emas maka rentenir menerima 20 gram emas yang harganya pada saat ia menyerahkan uang tunai 10 juta 11.200.000 rupiah dengan cara jual beli emas tidak tunai alias di kredit. Sudah mendapat pertambahan nilai utang sebanyak 1.200.000. Belum lagi pertambahan nilai utang akibat kenaikan harga emas dan penurunan nilai tukar uang akibat inflasi. Nah, saking contoh menika bahwa jelas ada konsekuensi dari misalnya membolehkan fatwa jual beli emas secara tidak tunai utawi kredit merupakan membuka celah terbentuknya praktek riba jahiliyah. Jadi misalnya awakipun piyambak niku tumbas emas misalnya 10 gram misalnya hari ini. Padahal hari ini kalau wilayah Tulungagung itu kemarin survei harga emas sudah per gramnya 3.200.000
200-an. Kalau 10 gram kan hampir 40 juta. Nah, tetapi emasnya tidak diterimakan hari ini, emasnya diterimakan 3 bulan kemudian. Nah, 3 bulan kemudian ternyata harga emas sudah sangat tinggi. Nah, ini sama saja ya, kita berhutang misalnya 10 juta tadi, 10 gram tadi, tapi hanya membayar 40 juta. Ternyata 3 bulan kemudian harga emas sudah naik cukup tinggi, tetapi kita belum menerima emasnya. Emasnya masih tertabung atau terutang misalnya di bank. Nah, ini yang mengakibatkan menjadikan terbukanya pintu riba jahiliyah di situ. Nah, jadi pendapat jumhur ulama ini memang bertentangan dengan fatwa dari DSN MUI yang membolehkan jual beli emas secara kredit, tetapi divisi fikih OKI itu sudah memfatwakan sejak tahun 1995 bahwa menekankan kembali kepada seluruh ahli fikih untuk melarang tukar menukar emas secara tidak tunai, apalagi kok ukurannya beda atau beratnya beda. Nah, jadi fatwa tersebut sudah ada sebenarnya sejak tahun 1995 oleh divisi fikih OKI. Nah, kalau hal itu diperbolehkan secara tidak tunai, maka tadi bisa membuka celah pintu riba jahiliyah. Nah, inilah yang mengakibatkan nanti jual beli emas secara tidak tunai itu bisa bertentangan dengan hadis Nabi. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya terus pripun. Nah, solusinya yang pertama adalah memang membeli emas itu harus tunai. Ada uang, ada barang. Nah, harus tunai, tidak boleh dikredit. Tidak boleh dikredit. Kemudian solusi yang kedua gimana? Misalnya ajeng tukar emas kualitas buruk, misalnya kualitas rendah, 2 gram misalnya mau ditukar emas yang 1 gram kualitas bagus. Nah, ini tidak boleh karena bobotnya berbeda. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya emas yang kualitas buruk tadi, 2 gram tadi, dijual dulu, kemudian mendapatkan uang. Nah, uangnya tadi untuk membeli emas yang kualitas bagus tadi. Nah, bisa dapat 1 gram atau kurang. Nah, itu tergantung harga di waktu itu. Nah, niku penjelasan saking jual beli emas secara tidak tunai. Nah, karena pendapat yang membolehkan emas dibeli secara tidak tunai, yang menganggap bahwa emas sekarang itu adalah perhiasan, ini pendapatnya lemah. Mereka akan berpendapat bahwa emas di zaman Nabi itu kan sebagai alat tukar. Kalau sekarang kan sebagai perhiasan. Jangan salah. Di zaman Nabi apakah tidak ada perhiasan? Kan masalahnya begitu. Di zaman Nabi juga ada perhiasan emas, perhiasan perak, kemudian ada ya uang berbentuk emas. Nah, itu jadi Nabi tidak merinci apakah yang diperbolehkan itu emas perhiasan atau emas dalam bentuk dinar tukar menukar. Beliau cuma mengatakan emas. Maka kalau
misalnya menarik kaidah usul fikihnya itu menghilangkan hakikat emas itu sendiri, maka ini adalah penarikan usul fikih yang masih sangat lemah sekali. Maka jumhur ulama, kebanyakan ulama itu melarang jual beli emas secara kredit. Jadi itu penjelasan dari pembahasan dol tinuku emas. Mugi-mugi saged nambah pencerahan dumateng kita sedaya lan para netizen lebih berhati-hati lagi mbok menawi saged transaksi jual beli emas menika. Nah, emas niki adalah termasuk barang yang riba, maka hati-hati dalam bertransaksi. Dan emas ini nilainya stabil. Jadi kalau mau menyimpan aset harta, memang sebaiknya menyimpan emas daripada menyimpan uang. Nah, karena emas ini nilainya akan mengikuti perkembangan zaman. Sejak zaman Nabi sampai sekarang itu nilainya memang mengikuti perkembangan zaman. Kalau uangnya akan selalu merosot, apalagi uang kertas dan logam itu akan merosot. Contohipun misalnya zaman riyen misalnya tumbas gorengan itu 1000 angsal kalih misalnya. Sakniki tumbas gorengan 1000 nggih malah dereng angsal, wong sakniki gorengane 2000. Dados uang 2000 niku hanya bisa menjangkau gorengan setunggal. Padahal zaman riyen uang 1000 niku saged menjangkau gorengan kalih. Lah niki membuktikan bahwa duit niku lama kelamaan nilainya musret. Nah, musret iki ya, menurun. Nah, tetapi nek emas niku stabil. Emas niku lebih stabil. Misalipun zaman riyen 1 gram emas saged nggih tumbas mendo utawi wedhus tunggal 1 gram. Riyen misale 1 gram niku zaman tahun pinten nggih 2010 2012 niku tesih 600.000 niku saged mendo setunggal. Lah sakniki zaman 2026 niki 1 gram reginipun 3.200.000 nggih tesih saged nggih tumbas mendo setunggal. Reginipun nggih sami mendo sakniki nggih rata-rata 3 juta 2 juta setengah. Nah, niki membuktikan emas lebih stabil daripada uang. Dados nek ajeng nyimpen aset utawi nyimpen tabungan niku kula saranaken nyimpenipun nggih nika emas karena nilainya lebih stabil. Tapi niku meleh cara perolehannya niku kedah sesuai tuntunanipun Kanjeng Nabi. Inggih menika mboten angsal emas niku dipun kredit. Carane pripun nek mboten kredit? Nggih, carane tumbase mboko sekedhik. Misale gadah harta 3 juta, tumbas riyen 1 gram. Wujudipun monggo bebas, saged antam, saged perhiasan. Nah, mengke angsal duit meleh. Duite misale 6 yuta angsal 2 gram. Tumbaske emas enten bobote 2 gram. Solusine nek ten bank pripun? Nggih ten bank saged jenengan napa jual beli emas, tetapi mboten angsal nyicil emase. Tapi jenengan nabung riyen mangke nek pun cukup nggih tumbas emas misale harga 1 gramnya 3 juta. Nah, niku langsung harus diterimakan emasipun.
Jadi misalnya nabung pun angsal 3.200.000, nggih langsung ditumbaske emas mawon ingkang bobot 1 gram. Masalahipun kan sing dadi masalah niku bank niku mboten nyediake langsung emas dados namung tulisanipun. Lah niki sing berbahaya, saged nimbulaken riba jahiliyah wau. Kudunipun nggih langsung diserahke emasipun. Nah niku tata cara jual beli emas ingkang sesuai tuntunanipun Kanjeng Nabi. Mekaten bilih kultum bakda subuh saged dipun midhangetaken lan kita napa sambung melih medal candhaipun tesih kalian program ngobrol ekonomi syariah. Sakmenika temanipun kala wau nggih menika dol tinuku emas. Cekap semanten atur kula enten lepatipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.